Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali karena kita bisa berjumpa kembali pada saat ini. Kalau saya bertanya bagaimana kabarnya, tentu sebagian kita akan menjawab dengan dua kata, luar biasa. Memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa, bukan kita. Kita adalah manusia biasa yang terbatas dalam segala hal. Tidak ada sesuatu yang hebat dalam hidup kita, tapi kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dan kita dapat melihat sisi-sisi keluar biasaan Allah kita itu melalui Alkitab. Alkitab menceritakan begitu banyak hebatnya Allah kita, betapa besarnya, betapa sangat luar biasanya Allah kita. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai dengan 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, Mazmur 139 ini ditulis oleh Daud. Dia seorang yang sejak muda memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga Daud dapat memahami siapa Allah yang disembahnya, seberapa besarnya dia, dan bagaimana sifat serta kodratnya. Saya pernah digembalakan oleh seorang ibu janda yang sangat sederhana. Pesan yang disampaikannya hampir sama. Dia selalu berkata begini kepada kami, milikilah hubungan hati dari hati ke hati dengan Tuhan, katanya. Hubungan hati ke hati dengan Tuhan itu berulang-ulang dipesankan. Dan memang itu adalah pengalaman hidupnya sendiri. Sehingga Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang luar biasa itu menyertai dan meneguhkan pelayanan penggembalaannya dengan kuasanya yang adikodrati. Mari kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita berusaha untuk mencapai itu melalui saat teduh pribadi, melalui membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan kita hidup dalam ketaatan akan firman Allah. Kemudian kita belajar tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga keakraban kita itu akan menghasilkan sebuah pengenalan yang benar tentang Allah yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Daud melihat Allah dalam kodratnya yang maha hadir. Dia memahami benar-benar akan kemahahadiran Allah. Dan kita akan melihat bagian yang pertama. Apakah arti dari kemahahadiran Allah? Ayat 7 menjelaskan itu kepada kita. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Arti kemahahadiran Allah adalah bahwa segala sesuatu tanpa batas itu langsung berada di hadapan Allah. Allah langsung bisa melihatnya. Tidak ada sebuah situasi, tidak ada sebuah keadaan yang Allah tidak tahu. Semua berada di hadapannya langsung pada saat yang bersamaan. Karena apa? Karena Allah ada di mana-mana. Dan itu diterangkan pada ayat yang ke-8 dan 9. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati,
di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, berarti tidak ada sebuah tempat di mana kita bisa bersembunyi dari kehadiran Allah. Tidak ada sebuah tempat di mana Allah tidak dapat mengetahui. Dan pada ayat 11 dan 12, Daud selanjutnya berkata begini, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti siang. Oh, hebatnya kemahadiran Allah. Tidak ada satu kondisi dan satu keadaan yang bisa menghalang-halangi kehadirannya, di mana Allah tidak mengetahui kita, Allah tidak melihat kita. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Memahami akan kemahadiran Allah, mengerti akan arti dari kemahadiran Allah, itu bicara bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena sekalipun pikiran kita itu tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri kita sendiri, maka itu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Satu kali ketika ada seorang lumpuh yang dibawa di hadapan Tuhan Yesus oleh teman-temannya, Tuhan berkata begini, dosamu sudah diampuni. Kemudian orang Farisi dan para ahli Taurat berpikir dalam hati mereka, siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa? Dia sudah menghujat Allah. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, dan Tuhan menegur mereka. Benarlah apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Biarlah semua yang baik, biarlah semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan beri tempat sedikit pun di dalam pikiran kita untuk hal-hal yang buruk tentang orang lain, tentang gereja kita, tentang tetangga kita, atau tentang apapun juga. Tapi biarlah pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, dan kita isi dengan hal-hal yang positif, karena Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah juga mengetahui ucapan-ucapan kita. Bukan hanya yang kita ucapkan dan bisa didengar orang, tidak. Sampai kepada perkataan-perkataan yang kita bisikan di telinga orang lain, yang mungkin pihak ketiga tidak sanggup untuk mendengarnya, tetapi Allah sanggup untuk mendengar itu. Dan Alkitab berkata, Injil Matius 12 ayat 36 dengan jelas Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mari kita semua menyadari hal ini. Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ucapan kita langsung didengar dan berada di hadapannya. Dan kalau ucapan-ucapan itu tidak benar, ucapan itu, kata Alkitab berkata, kata-kata yang sia-sia, maka satu kali kita harus mempertanggungjawabkannya, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita juga demikian. Tidak ada sebuah perbuatan yang kita lakukan di tempat yang paling tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tetapi itu dapat terlihat dengan jelas oleh Tuhan. Semua jelas, kata Alkitab, telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Dan Paulus berpesan dengan jelas kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10
Paulus berkata, satu kali kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diperbuatnya, baik ataupun jahat. Berarti apa? Berarti perbuatan-perbuatan kita satu kali harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mintalah kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan dan kuasa untuk mengendalikan pikiran kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang buruk, yang negatif, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif. Mari kita minta kepada Tuhan agar Dia berjaga-jaga di pintu bibir kita. Dan itu merupakan doa dari Daud sendiri. Sebuah doa yang mungkin hampir tak pernah kita ucapkan. Iya kan? Kita sudah banyak berdoa, minta berkat, minta kesehatan, minta masa depan yang cemerlang, minta agar anak-anak kita sukses dan berhasil. Tapi pernahkah kita berdoa seperti Daud? Tuhan, berjaga-jagalah di pintu bibirku, agar ucapan dan perkataanku adalah ucapan-ucapan dan perkataan yang menjadi berkat dan memuliakan Allah. Karena satu kali kalimat dan ucapan yang buruk, yang sia-sia, harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dan biarlah perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dipimpin oleh firman Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, ketika kita mengerti arti dari kemahahadiran Allah, maka itu akan berdampak sangat positif, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita memuliakan Tuhan, menjadi berkat, dan juga memberkati diri kita sendiri. Yang kedua, kita lihat akibat positif apabila kita memahami akan kemahahadiran Allah adalah kita akan memiliki keberanian untuk hidup dalam situasi yang semakin sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada dalam masa-masa sulit yang sangat berat pada hari-hari ini. Beberapa peristiwa tragis kita dengar, mungkin kita lihat. Yang terakhir saya mendengar dari seorang teman hamba Tuhan. Ada sepasang suami istri yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri mereka masing-masing dari sebuah tempat yang sangat tinggi. Karena sudah merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada pertolongan, usaha macet, pinjaman semakin bertambah, dan masih banyak kesulitan lain. Itu bukan hanya satu dua, tetapi begitu banyak, hampir setiap kali kita mendengar berita-berita seperti itu. Kalaupun tidak sampai bunuh diri, mengambil jalan pintas, maka orang menjadi putus asa, stres, bahkan sampai depresi. Ketika Menara Kembar WTC runtuh pada 11 September 2001, sebuah tragedi besar yang dialami oleh negara adik kuasa saat itu. Maka orang-orang Amerika bertanya dan berteriak, "Where is God? Where is God? Di mana Allah? Di mana Allah?" Mungkin saat ini kita sudah lelah karena beban hidup yang terlalu berat, tekanan yang bertubi-tubi. Dan mungkin kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya kuat menjalani hidup ini? Apakah saya bisa melewati saat-saat sulit seperti ini? Dan akhirnya mungkin kita bertanya, di manakah Allah? Seperti pertanyaan orang-orang Amerika pada peristiwa 11 September 2001. Di mana Allah? Mana janji-janjinya? Janji memberkati, janji memelihara, janji menyembuhkan, janji melindungi.
Apakah Allah itu hanya merupakan sebuah cerita, sebuah mitos tanpa ada bukti? Apakah janji-janjinya itu hanya merupakan tulisan-tulisan indah di dalam Alkitab yang tak pernah kita nikmati dan tak pernah kita alami? Benarkah seperti itu? Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu. Allah ada, Dia tetap ada, Dia hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Ayat yang ke-10 pada Mazmur pasal 139 ini merupakan sukacita yang dialami oleh Daud. Dia berkata begini, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan Daud. Tanganmu menuntun aku, tangan kananmu, tangan kanan Tuhan yang kuat memegang aku. Sekalipun harus melewati masa-masa sulit, masa-masa berat, kelelahan, keletihan, seakan-akan sudah tak berdaya lagi. Tetapi kemahahadirannya itu akan terus memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Dia selalu hadir, Dia maha hadir. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berpesan agar kita hidup tidak bergantung pada kekuatan kita yang terbatas, kemampuan berpikir kita yang terbatas dan serba terbatas. Tapi mari kita bergantung kepada kekuatannya yang tak terbatas, dan menyadari bahwa kemahahadirannya itu sekaligus memberikan kepada kita kekuatan ekstra untuk memampukan kita melewati semua kesulitan. Dan nanti satu kali, kapan itu? Pasti Tuhan akan membuat akhir yang indah dari perjalanan hidup kita yang dipenuhi dengan perjuangan. Puji Tuhan, kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, karena Dia maha hadir. Dia ada di mana-mana, segala sesuatu langsung berada di hadapannya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu sebabnya hiduplah dengan berhati-hati agar kita tidak bersalah kepadanya. Dan milikilah keberanian terus, bukan keberanian karena kekuatan dan kemampuan kita, keberanian karena Allah hadir bersama kita, keberanian untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Kita lelah memang, tetapi tangan kanannya akan terus memegang kita sampai akhirnya kita mendapatkan akhir yang indah, kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sementara kita berdoa, mari kita ingat bahwa Allah kita yang maha besar, Bapa yang baik itu selalu bersama kita di segala situasi dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami tak bisa menemukan pribadi yang seperti-Mu, pribadi yang hebat, yang luar biasa, karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau ada di mana-mana. Tidak ada sebuah tempat di mana Engkau tidak ada di sana. Sekalipun tempat itu sangat tersembunyi, tidak ada sebuah situasi di mana Engkau tidak ada di sana. Sekalipun situasi itu diumpamakan bagaikan kegelapan yang paling gelap, dan kami bersyukur untuk itu.
berarti Engkau tahu keadaan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa, kami mau menjaga pikiran kami yang tersembunyi dari hadapan orang lain, tetapi tak tersembunyi dari hadapan-Mu. Berjagalah di pintu bibir kami ya Tuhan, agar ucapan-ucapan kami bukan ucapan yang sia-sia, yang negatif, yang buruk, tetapi ucapan yang memuliakan Engkau dan menjadi berkat. Roh Kudus dan firman-Mu yang memimpin kami dari waktu ke waktu, sehingga semua yang kami lakukan apa saja, dalam pelayanan, dalam tugas sehari-hari, dalam profesi apapun, semua perbuatan kami, perbuatan-perbuatan yang benar, yang memuliakan Tuhan. Karena satu kali kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan kursi pengadilan Allah. Kami bersyukur untuk situasi berat yang Tuhan izinkan jadi pada hari-hari ini. Dan itu semua akan membuktikan kemahadiran-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk melewatinya. Kami tahu Engkau adalah Allah yang ada dan Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir, Allah yang ada bersama kami, tidak akan pernah berdiam diri. Tetapi Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau juga yang memberikan kekuatan dan yang akan memberikan akhir yang indah, akan memberikan semua yang sedang kami pergumulkan pada hari ini. Engkau tak pernah berdiam diri. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menjadi penghiburan dan kekuatan, menjadi dorongan agar kami tidak pernah menjadi putus asa. Berkati seluruh jemaat yang digembalakan di gereja utusan Pantekosta Madiun, yang tetap setia dan mengasihi Tuhan, yang tetap mentaati firman-Mu tanpa menyimpang sedikit pun. Kami tahu bahwa firman yang ditaati akan menghasilkan janji yang digenapi. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian bagi-Mu saja. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah, kami yang berkurang-kurang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau